Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Nitian Jijun. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Setelah mengetahui klan Jin yang sudah lama hilang tetapi tiba-tiba muncul ke permukaan, membuat Ketua Tang bertanya-tanya apa masalahnya. Karena kalau berdasarkan sejarah ratusan tahun yang lalu, klan miliknya sudah mengalahkan klan Jin begitu lama dan bisa dibilang semuanya itu sudah dibantai habis. Tetapi kini bisa tiba-tiba muncul di sekte Huangbu. Ketua Tang curiga tujuan mereka itu sama dengan dia, yaitu mencuri harta peninggalan serta pedang Hongmeng yang terdapat di dalam sekte Huangbu. Dengan begini, Ketua Tang harus secepatnya memberitahukan informasi ini kepada sang ayah, biarkan ayahnya yang membuat keputusan. Sementara itu Tan Yun datang ke Paviliun Tong Tian. Kedatangannya kemari ingin menukarkan beberapa batu spiritual yang dia punya. Diketahui Paviliun Tong Tian memiliki harta terbaik, jadi pilihan terbaik menukarkan batu spiritual itu di sini. Karena Tan Yun ingin menukarkannya dengan jumlah yang cukup banyak, sehingga Tan Yun dipersilahkan menunggu sebentar karena manajer toko sendirilah yang akan melayaninya. Tan Yun pun dibawa ke tempat khusus. Ketika duduk, dia memperhatikan semua tempat di sana berdasarkan informasi yang dia dapat. Paviliun Tong Tian adalah tempat pemakaman para anak buah Chang Hai yang sudah meninggal. Gak lama dari itu, sang manajer toko pun sudah tiba dan langsung menyambut Tan Yun dengan begitu hangat. Sang manajer terus memuji kehebatan Tan Yun sangatlah pantas menjadi murid nomor 1 di gerbang dalam. Sang manajer terus memuji Tan Yun bahkan mungkin bisa menjadi putra suci di masa depan. Jadi putra suci adalah kandidat yang memiliki kesempatan untuk bersaing dalam memperebutkan posisi pemimpin sekte. Tetapi yang pasti hanya orang-orang dengan bakat luar biasa saja yang bisa ikut dalam persaingan ini. Ratusan ribu tahun lalu jenius pertama dari gerbang peri bernama Qin Lin. Dia memenangkan kompetisi melawan ke-8 divisi lain dan menjadi putra suci. Dan yang bisa menjadi putra suci itu enggak lebih dari 100 orang guys. Mereka membicarakan soal kejadian tetua kedua Shen Qingpeng yang menukarkan batu spiritual tetapi berakhir diserang dan dirampok. Sang manajer merasa menyesal tidak mengantarkan tetua kedua sampai ke divisi berjasa. Jadi untuk menebus kesalahannya, sang manajer akan melakukan yang terbaik, enggak bakal mengambil keuntungan dari Tan Yun. Tan Yun mengatakan dia pengen menukarkan 10 juta batu spiritual di kelas terbaik. Di sana, sang manajer beralasan jumlah yang begitu besar membuat Tan Yun harus datang langsung ke rumah harta karunnya langsung. Si manajer terus memastikan ini semua aman, apalagi Tan Yun disukai oleh ketua sekte, nggak bakal ada yang berani menyentuhnya. Segera mereka berdua pergi ke rumah harta karun Tong Tian yang ternyata rumah harta karun Tong Tian terpisah dari paviliunnya. Segera mereka pun sampai di pusat harta karun. Di sana sudah ada beberapa orang yang langsung menyambut manajer toko. Dalam hatinya Tan Yun, dia merasa datang ke tempat yang benar. Penyelidikan sudah berhasil, dia yakin kalau ini bukanlah rumah harta karun Paviliun Tong Tian. Sang manajer sengaja membawa Tan Yun ke sini supaya dia bisa dibantai tanpa meninggalkan jejak. Si manajer begitu dendam kepada Tan Yun karena Tan Yun sudah membantai cucu dari tuannya yaitu Pang Chang Hai serta membantai beberapa orang dari penegak hukum. Tetapi Tan Yun tidak ada kata takut sama sekali. Bahkan Yao Ying sang ketua asasin saja sudah ditangkap. Ketua Qingpeng mungkin sempat gagal dibantai habis, tetapi kali ini Tan Yun tidak akan dibiarkan lolos. Mereka sempat tidak percaya kalau Yao Ying sang komandan asasin sudah ditangkap oleh Tan Yun. Percaya ataukah tidak itu terserah, yang pasti tujuan utama Tan Yun adalah datang ke tempat ini dan itu semua sudah tercapai. Gak perlu berbasa-basi lagi, para asasin pun dilancarkan. Asasin-asasin ini sudah berada di alam jiwa di tingkat ke-6.
Alhasil Sekra Sakti Lao Yuan dipanggil keluar untuk membantai semuanya, namun Tan Yun meminta sisakan satu untuk mereka interogasi. Sekra pun muncul dengan begitu perkasa. Sekra Sakti Lao Yuan mengamuk, dia melawan semua asasin tanpa pantang mundur. Semuanya dipukul dengan tongkat sakti sampai lumpuh. Pertarungan terus terjadi dengan begitu hebat. Pada akhirnya sang manajer toko yaitu Wan Sitong menyuruh mereka untuk mundur dan meminta bantuan kepada sang pemimpin. Tentu tidak dibiarkan oleh sang Kera Sakti. Tan Yun menyuruh Lao Yuan menyelesaikan ini semua dengan super cepat. Mereka yang berusaha kabur itu langsung dikejar menggunakan teknik teleportasi. Wan Sitong mencoba membantai Tan Yun karena dialah pemilik dari sang kera. Tetapi sayang, itu semua percuma saja. Dia bahkan tidak bisa menyentuh Tan Yun di bawah perlindungan sang Kera Sakti. Karena sudah tidak ada kata kabur lagi, mau tidak mau dia harus turun tangan bertarung melawan sang kera. Sang kera berpindah langsung membalas seketika Sitong meninggal dan menjadi beberapa jiwa. Sedari awal ini semua sudah masuk ke dalam rencana Tan Yun, guys. Karena cuma dengan beginilah dia bisa menangkap semua musuh yang sudah menyerang tetua kedua Shen Qingpeng. Sitong berpikir untuk kabur menggunakan jiwanya dan memberitahukan kepada sang pemimpin. Tetapi cuma satu serangan, semua jiwa Sitong pun dihancurkan. Tersisa satu jiwa itu langsung Tan Yun tangkap dan ingin dia interogasi. Tetapi merahasiakan informasi begitu penting, dia meledakkan jiwanya sendiri membuat Tan Yun gagal menginterogasinya. Gak ada pilihan, Tan Yun memerintahkan Lao Yuan untuk mencari musuh lain yang masih hidup. Dan di sana Datau akhirnya dikeluarkan, dia disuruh untuk menetap di sini. Jika ada musuh yang datang maka segera tangkap dan biarkan hidup-hidup. Tidak lama dari itu, Tan Yun pun sampai ke pintu aula utama di lantai 6 yang kini terkunci. Di sana mencurigakan karena tidak ada orang sama sekali. Dan ternyata di sana merupakan tempat harta karun, banyak sekali batu spiritual. Batu spiritual sebanyak ini sangatlah cukup untuk membuka pagoda ruang dalam waktu selama puluhan tahun. Total yang diambil ada 23 juta batu spiritual di kelas terbaik, 1,8 miliar kelas tertinggi dan 320 miliar di tingkat biasa. Tan Yun membuka pintu keluar dan dia pun paham. Ternyata susunan teleportasi milik Papiliun Tong Tian itu bisa langsung mencapai ke gerbang peri. Soalnya di sini dekat dengan lembah-lembah dari divisi gerbang peri. Dari situlah Tan Yun juga mengerti kalau semua batu spiritual yang dia curi tadi itu pasti milik Pang Changhai. Kebetulan sudah sampai ke sini maka sekalian aja mereka mencari si Pang Changhai. Di sana ada dua formasi, satunya formasi ke Papiliun Tong Tian, satunya lagi masih misterius. Tetapi Tan Yun bisa menebak harusnya susunan teleportasi yang kedua itu menyambung ke tempatnya Pang Changhai. Sebelum Tan Yun pergi, dia menggunakan api Hongmeng untuk membakar semua jejak pembantaian yang ada di sana. Barulah setelah itu Tan Yun masuk ke dalam susunan teleportasi kedua. Baru saja sampai, Tan Yun menguping ada suara pembicaraan orang-orang yang sedang marah besar. Orang tersebut terus mengoceh karena Tan Yun selalu gagal dihabisi. Dan benar aja ternyata Pang Changhai itu sedang marah-marah, guys. Memarahi anak buahnya yang tidak becus membantai seorang Tan Yun. Si anak buah pun diberikan waktu 10 hari lagi. Jika dia gagal, maka dia bakal dieksekusi langsung. Karena sebenarnya sudah begitu banyak sumber daya yang Changhai keluarkan hanya demi membantai Tan Yun. Tetapi tidak ada satupun yang berguna. Sementara Tan Yun bersama sang Kera Sakti sudah bersiap-siap. Ini merupakan misi penangkapan, bukanlah pembantaian. Ketika Changhai masuk ke dalam, dia langsung diancam dan ditangkap oleh Lao Yuan. Dia pun langsung melawan dengan pedangnya, tetapi tidak ada yang bisa menandingi sang Kera Sakti. Pada akhirnya Changhai pun dipukul tanpa henti, bahkan sudah terjatuh pun langsung ditabok juga. Dari situlah Changhai menyatakan menyerah, dia terus memohon agar diampuni.
Kemudian Tan Yun menghampiri Subing dan memberitahukan kalau orang sudah melukai dirinya itu sudah ditangkap dan sedang berada di lapangan. Gak cuma itu saja, Tan Yun sudah membawakan batu spiritual yang dia dapat kepada Subing. Dengan ini pagoda ruang dan waktu mereka akan terus aktif dalam jangka yang lama. Ketika Subing cek isinya, dia sungguh terkejut karena batu spiritual yang ada di dalam itu sungguh sangat banyak. Tan Yun menceritakan dia sudah menangkap seorang asasin yang bernama Yao Ying. Dan Yao Ying ini merupakan anak buahnya dari Pang Changhai. Setelah itu Tan Yun lacak markas mereka dan menghabisi semua asasin yang ada. Tidak lupa Tan Yun mengambil semua batu spiritual yang terdapat di rumah harta di sana, sekaligus membantai si Changhai. Itulah kenapa Tan Yun bisa mendapatkan banyak sekali batu spiritualnya. Tetapi Subing masih tidak percaya karena secara ranah Tan Yun itu jelas kalah jauh. Lantas bagaimana cara dia membantai Pang Changhai? Dia menjawab kalau Tan Yun mempunyai cara sendiri dalam menghabisinya. Lagi pula Tan Yun ini sedang menekan kultivasinya. Selain itu semua, Tan Yun juga menyerahkan obat-obatan yang dikirimkan oleh ketua Tang kepada Subing. Lagi-lagi isinya banyak sekali guys, membuat Subing kaget bukan kepalang. Itu semua karena Tan Yun sudah memberikan gulungan metode pemurnian pil 16 dan 32 kepada tetua Tang. Lagi-lagi itu membuat Subing kaget. 30 jalan pemurnian pil sangatlah langka. Tetapi ternyata bukan cuma 32. Bahkan yang paling langka yaitu metode 64 jalan pil itu juga Tan Yun bisa. Setelah itu Tan Yun pun pamit pergi dari sana. Subing sempat penasaran tindakan Tan Yun yang begitu baik kepadanya. Apakah karena Subing muridnya ataukah karena sang ayah yang sudah menitipkan sebuah pesan kepada Tan Yun untuk menjaga dirinya? Singkat cerita, Subing berkumpul dengan semua murid di lapangan. Dia langsung menatap tajam ke arah asasin Yao Ying yang sudah melukai dirinya. Tan Yun membawa Yao Ying ke hadapan Subing. Di sana dia masih bisa mengatakan jika ada kesempatan kedua kali, dia tidak akan segan-segan menghabisi Subing. Subing sudah mempersiapkan pedangnya untuk mengeksekusinya. Semuanya akan diselesaikan hari ini, tetapi ketika mereka melihat sosok aslinya Yao Ying, benar-benar tidak menyangka. Soalnya dia mirip sekali dengan Subing sebelum berubah. Merasa tidak tega, akhirnya Subing memberikan Yao Ying kesempatan untuk menghabisi dirinya sendiri. Tetapi itu malah membuat Yao Ying mengatai dia, sontak saja ocehannya berhasil memprovokasi Subing dan langsung dia tusuk di tempat. Tetapi ketika tertusuk ada liontin giok terjatuh dari badannya, membuat Subing kaget dan langsung ingin tahu dari manakah liontin giok itu dia dapatkan. Subing terus memohon agar Yao Ying jangan tewas dulu. Yao Ying hanya bisa menjawab kalau liontin giok itu dia bawa sedari awal dirinya hidup, yang berarti udah dari kecil. Tan Yun melepaskan kurungan jiwa kolam spiritualnya supaya kultivasi Yao Ying bisa membantu dalam penyelamatan. Subing pun terus meminta Tan Yun untuk menyelamatkan Yao Ying. Dia yakin Tan Yun pasti memiliki cara untuk menyelamatkannya. Jiwa-jiwa Yao Ying pun langsung terbang keluar dari tubuhnya. Tan Yun menyuruh untuk kembali ke kolam spiritual agar bisa diselamatkan. Tetapi Yao Ying tolak, dia tidak mau nanti dihidupin lagi hanya untuk disiksa. Subing yang panik menyuruh Yao Ying agar mendengar semua perkataannya Tan Yun. Dia bakal berani bersumpah gak bakal menyakiti dirinya ketika dibangkitkan. Sempat membuat Yao Ying tidak percaya, tetapi melihat keseriusan Subing, akhirnya Yao Ying bisa percaya dan masuk kembali ke tubuhnya. Tan Yun segera membawa Yao Ying ke lantai 108 pagoda ruang dan waktu karena di sana bisa memperlambat waktu. Sementara Subing harus mengumpulkan bahan-bahan obat yang Tan Yun sebutkan. Tan Yun dan Subing pun melakukan tugasnya masing-masing. Kejadian tersebut tentu menjadi pertanyaan besar di kepala para murid. Padahal jelas-jelas ketua divisi awalnya ingin mengeksekusi Yao Ying, tetapi kenapa setelah dilakukan malah mau diselamatkan? Singkat cerita, Subing sudah mengumpulkan semua bahan yang Tan Yun perlukan. Melihat Subing yang terus memohon kepada Tan Yun, dia jadi berpikir guys, apa jangan-jangan Yao Ying memiliki hubungan khusus sama Sen Subing? Sehingga Tan Yun tidak perlu ragu menyelamatkan dirinya.
Proses pemurnian obat pun dilakukan selama jiwanya Yao Ying belum keluar dari kolam spiritualnya, maka dia masih bisa diselamatkan dalam kurun waktu 12 jam aja. Proses pemurnian obat pun dilakukan dan diselesaikan. Cuma dalam waktu singkat aja, Xiao Ying sudah bisa diselamatkan. Barulah Tan Yun pamit pergi dari sana. Sementara Su Bing terus menunggu sampai Yao Ying sadar. Pada akhirnya dia terbangun dan langsung mendorong Su Bing. Dia bertanya kenapa Su Bing menyelamatkannya. Alasannya cuma karena satu, yaitu liontin giok tadi yang sempat terjatuh dan Su Bing pun mengeluarkannya. Kemudian Sen Su Bing mengeluarkan liontin batu gioknya yang tergantung di lehernya. Liontin ini sama persis dengan liontin di leher Yao Ying, baik dari segi warna maupun tampilannya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa liontin milik Yao Ying ada tulisan Jen, sedangkan liontin Sen Su Bing ada tulisan Bing. Yao Ying melihat liontin yang tergantung di leher Sen Su Bing. Dia hanya bisa menatap Sen Su Bing dan berkata dengan pelan, "Mengapa kamu memiliki liontin seperti itu?" Sen Su Bing berkata, "Aku akan menceritakan sebuah kisah. Semoga kamu mengerti." Yao Ying memandang Sen Su Bing yang wajahnya mirip dengannya. Dia seperti telah menebak sesuatu dan matanya menjadi lebih lembut dari sebelumnya. Lalu dia pun berkata, "Baiklah, cepat katakan." Setelah jatuh dalam ingatan singkat, Sen Su Bing berkata di 43 tahun yang lalu, ada pasangan suami istri yang mendapatkan batu giok berusia 1000 tahun. Sang istri baru saja melahirkan putri pertamanya dan mereka menamainya Sen Su Jen. 2 tahun kemudian mereka memiliki putri kedua bernama Sen Su Bing. Jadi pasangan itu membuat batu giok berusia 1000 tahun menjadi 2 bagian. Satu diukir dengan kata Jen dan satunya diukir dengan kata Bing. Begitu ibu kedua bayi itu memiliki sebuah urusan dan keluar dari alam rahasia tempat tinggal mereka, ibu itu kehilangan satu anaknya. Setelah ibu itu kehilangan satu anaknya, dia tertekan dan hanyut dalam kesedihan. Selain itu, suaminya dijebak dan berubah menjadi orang yang tidak berguna dan akhirnya dia pun meninggal. Ketika Yao Ying mendengarkan itu, air mata menetes di wajahnya. Sen Su Bing kehilangan kendali atas emosinya dan memeluk Yao Ying. Sen Su Bing menangis dan berkata, "Kakak, aku adikmu Su Bing. Kami semua mengira kamu sudah tiada. Mengapa kamu bisa berada di Sekte Huangpu dan menjadi komandan pasukan bayaran Pang Changhai?" Yao Ying mengangkat tangannya dan memeluk Sen Su Bing dengan gemetar. Lalu dia berkata, "Aku tidak tahu, aku hanya ingat langsung berada di Sekte Suci Huangpu saja. Adikku, maafkanlah aku, karena kakakmu ini hampir menghabisimu, kakak benar-benar minta maaf." Sen Su Bing tidak keberatan akan hal itu, dirinya tidak bisa menyalahkannya saat itu, karena Sen Su Jen juga tidak tahu bahwa dirinya adalah adik perempuannya. Yao Ying mengetahui bahwa ibunya telah tiada, hatinya seperti tersayat pisau, dia menangis. Dia mengungkapkan bahwa dirinya berpikir bahwa aku adalah orang yang ditinggalkan oleh orang tuaku. Aku selalu berpikir tidak mempunyai nama, tetapi sekarang aku tahu namaku sendiri. Dirinya sangatlah sedih karena tidak bisa melihat wajah ibunya. Setelah menangis, Yao Ying menanyakan keberadaan ayahnya. Mendengarkan hal itu, Sen Su Bing berkata bahwa ayahnya juga telah pergi 8 tahun yang lalu. Selain itu, dia juga sudah menguburnya di dekat makam ibunya. Sontak aja kabar tersebut membuat Yao Ying menjadi sedih. Sen Su Bing mencoba menghiburnya dan tiba-tiba Sen Su Jen menunjukkan niat membunuh yang dingin di matanya. Dia gemetar dan bertanya siapakah orang yang telah menjebak ayahnya. Sen Su Bing berkata dengan marah, "Kakak, ayah dulu adalah kepala divisi sipil gerbang suci dan namanya adalah Sen Tianqi. Dia dijebak oleh Gong Sun Yang Chun yang sekarang menjadi kepala divisi sipil gerbang suci." Mendengar hal itu, mata Su Jen dipenuhi dengan niat membunuh dan berkata, "Gong Sun Yang Chun, aku Sen Su Jen bersumpah bahwa aku akan menghancurkan dirimu." Setelah itu, Su Jen kemudian meminta satu permintaan pada Su Bing bahwa dirinya ingin sekali membantai Tan Yun. Karena di waktu lalu Tan Yun telah bertindak kasar kepada dirinya. Tapi jelas Su Bing menolaknya. Itu karena Tan Yun ini merupakan seseorang yang penting bagi dirinya.
Yang bahkan dia adalah orang yang dilindungi oleh ketua sekte dan juga dialah orang yang telah menyelamatkan Sujen. Mendengar itu, Sujen pun mengerti. Di sana Subing segera memintanya untuk bersiap-siap kalau dirinya akan mengenalkan kepada semua orang di gerbang berjasa. Di luar tempat ruang dan waktu, di sana terlihat ada Tan Yun yang masih penasaran akan hubungan antara Subing dengan Yao Ying. Tak lama dari itu keduanya pun keluar dan membuat Tan Yun terkejut dengan keakraban dari Subing dan Yao Ying. Segera Subing pun bilang jika Yao Ying ini adalah kakaknya yang bernama Sen Sujen. Dia meminta Tan Yun agar mengumpulkan semua murid di lapangan gerbang berjasa karena Subing ingin memberikan informasi penting kepada semua orang. Singkat cerita, semuanya pun telah berkumpul tak terkecuali Sen King Peng. Dia langsung terkejut ketika mengetahui kalau seseorang yang berada di samping Subing adalah kakaknya sendiri. Dia tidak menyangka jika Putri Sentianci yang pertama ini sebenarnya masih hidup. Langsung aja Subing pun mengumumkan mengenai informasi tentang keberadaan kakaknya. Dia bilang mulai saat ini, kakaknya Sen Sujen akan menjadi tetua tertinggi di gerbang berjasa. Semua perintahnya itu sama dengan perintah dirinya. Siapapun yang tidak patuh maka akan langsung dipenggal saja. Dan untuk merayakan pencapaian ini maka semua murid diperbolehkan untuk melakukan pelatihan di tempat ruang dan waktu selama 5 tahun. Sontak semua murid auto bahagia karena dengan terus berlatih maka kekuatan mereka akan segera meningkat. Begitupun dengan Xiao dan Jian, Tan Yun memintanya agar mereka juga diberikan ruangan latihan. Ya, tentu aja Subing pun menyetujuinya dan semua orang bubar untuk pergi berlatih. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.